Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari yang indah ini Tuhan, kami boleh Tuhan kumpulkan kami untuk bersama-sama boleh melakukan ibadah kami pada siang ini Tuhan. Kami sudah mulai memuji besarkan nama-Mu, sekarang Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berkati firman-Mu, biar firman-Mu yang tanam boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, kami lakukan, praktekkan dalam hidup kami. Berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kebenaran disampaikan berdasarkan dari pimpinan Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Selamat siang, kita akan buka Alkitab kita ambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Baik, kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, supaya mengingatkan buat jemaat-jemaat di Kolose yang tentunya juga untuk kita semua ya pada jemaat GBI Cendera Timur 56 pada siang ini bahwa apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang kita kerjakan, semua kerjakan, lakukanlah seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara, kita hari ini mungkin kita ada yang bekerja di kantor. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berjualan, ada Bapak Ibu Saudara mungkin yang menarik online ya, menarik online. Mungkin Saudara ada yang berusaha di rumah, ada jual makanan, bikin makanan, Saudara berjual. Saudara sini supaya mengatakan bahwa semua yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Mungkin sama ini orang banyak berpikir, oh saya kerja di kantor, cari uang, ya kan? Banyak orang bekerja di kantor buat cari uang. Saudara kerja, mau cari uang, pergi pagi, pulang sore, ya kan? Tentu ngarepin dapat uang. Atau saudara jualan tentu berharap, oh saudara bisa laku, saudara dapat uang. Tapi saudara di sini, Rasul Paulus mengingatkan kita semua, agar kita jangan hanya sekedar melakukan sesuatu karena uang, ya. Saudara jangan pikir bahwa oh mungkin kalau yang di gereja kita melayani Tuhan, wah kita main musik, kita pimpin pujian, itu untuk Tuhan. Tapi kalau di luar, di kantor kita jualan, kita kerja buat cari uang. Enggak, saudara. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita agar semua yang kita kerjakan, kita lakukannya seperti untuk Tuhan. Saudara, dari mana kita tahu, oh kita ini sebenarnya masih melakukan untuk Tuhan, atau kita melakukan karena uang, atau karena manusia? Ya kan? Dari mana sih kita bisa tahu, kok bisa apa? Kadang kita melihat ada orang-orang tertentu yang melakukan sesuatu berbeda hasilnya dengan yang lain. Kadang kalau sekarang kita pergi, misalnya aja kita ke bank, saudara ya. Kemudian saya di BCA, kita pergi ke bank manapun, sekarang mereka kalau kita masuk, wah mereka itu rata-rata mereka lama-lama sambutannya, ya kan? Kadang kita ngomong apa gitu, tapi saudara kadang mungkin ada orang tertentu yang mungkin ada dapat nasabah datang ngeselin, tapi mereka tuh tetap nggak pernah marah, saudara. Kadang kita lihat mereka itu sebenarnya melakukan karena tuntutan pekerjaan, saudara. Karena memang tuntutan pekerjaannya seperti itu, gitu. Saudara, ini kita melihat bahwa kadang orang melakukan sesuatu Tuhan, kita bisa lihat dari kerjaannya, saudara. Saudara, di kantor saya dulu ada seorang supir. Supir ini emang cuman supir pakai kontrak ya, kalau di kantor saya pakai kontrak. Dia pakai PT lain. Namanya Pak Daniel, saudara. Tapi ini luar biasa, saudara. Kalau kita lihat supir rata-rata ya begitu. Pokoknya penting kerja, suruh bawa orang, bawa user, pergi kemana, nanti balik nanti suruh antar lagi kemana gitu. Tapi
Buat Pak Daniel ini, dia luar biasa, dia berbeda dengan supir yang lain, saudara. Sampai terakhir bahwa bulan yang lalu dia meninggal, wah semua karyawan pada ngasih, saudara, sampai banyak semua pada ngasih. Kenapa, saudara? Karena orangnya satu baik, saudara. Emang mungkin ya karena mereka bilang mereka baik karena emang kalau nggak baik lo dikomplain ke perusahaannya dia bisa diganti. Oh, oke, baik. Terus yang kedua apa? Orangnya ini kadang kalau ada supir itu yang kalau kita misalnya habis nganter user terus dia sampai begitu selesai disuruh nganter lagi itu ada yang cemburu, saudara. Nah, tapi dia enggak, katanya kalau oleh yang ngatur driver, dia bilang, katanya disuruh kemanapun jalan mah, dia mah iya aja, katanya, sudah nggak pernah komplain, nggak pernah protes, oh saya kan baru datang gitu, masa disuruh saya jalan lagi gitu, saudara. Ada yang seperti itu, tapi dia enggak. Terus yang bikin kita heran, saudara tahu nggak, mobilnya itu bersih. Terus udah gitu di mobil, dia siapin ada teh kotak, ada aqua, ada permen, ada yupi, saudara. Jadi kalau kita naik penumpangnya kadang disuruh ini, ayo minum Gi. Kalau kita nggak mau enggak Pak, karena pada nggak tega juga gitu ya. Masa dia beliin teh kotak, beliin makanan itu buat kita user, kita tahu lah masa berapa gajinya, tapi dia siapin, dikasihin, dipaksain lagi. Oh, iya ambil minum aja Pak, nggak apa-apa Pak, katanya begitu saudara. Ya, kadang diajak makan siang suka nolak, Pak, suka mereka kan kadang kasihan gitu ya. Udah jam 12, perjalanan kadang masih panjang. Jadi diajak mampir dulu, Pak, kita berhenti, kita makan dulu. Nah, dia suka nggak mau, saudara. Nah, beda ada yang lain mungkin ada yang pernah komplain juga. Waduh, katanya kalau sama si supir yang ini nih, kalau diajak makan siang, kesempatan katanya. Dia biasa makan nasi ayam. Kalau kita ajak makan siang, makannya apa? Nasi telur ayam daging ikan. Katanya dipilih, saudara. Karena ini kesempatan. Ada yang komplain begitu, saudara. Nah, tapi padanya ini enggak. Nah, ini saudara sampai terakhir dia meninggal. Pada waktu dia meninggal, bingung kan kita terus kemudian dari bagian umum kita logistik karena anak-anak banyak yang pada kasihan pada ngasih terus disampaikan begitu disampaikan gitu di rumahnya ternyata dia sakitnya apa kena paru-paru karena ternyata dia perokok kuat sudah wah pada kaget sudah kan merokok pasal di kantor itu nggak ada yang tahu sama sekali kok dia itu merokok sudah masuk mobilnya kan karena kalau supir ngerokok itu kita masuk mobil kadang tuh bau ya saudara bau rokok kan tapi dia enggak saudara kita masuk mobilnya dia itu enggak ada bau rokok sama sekali nah ini saudara luar biasa nah mengapa sih Padan ini kok bisa melakukan lebih gitu kan daripada yang dilakukan oleh rata-rata oleh driver-driver lain nah kalau kita pikir kalau mungkin dia hanya sekedar tuntutan pekerjaan dia kerjain karena emang sekedar tugas ya mungkin nggak sesuai dia nyiapin teh kotak, nyiapin aqua, nyiapin permen, nyiapin yupi, ya sama gaji dia tuh nggak cocok, saudara. Tapi dia mau gitu loh, dia siapin. Nah ini sudah kita ambil contoh. Kita kalau mau lakukan untuk Tuhan, ya tentu kita harus lakukan, ya hasil kerja kita harus lebih. Jangan kita cuman ya begitu-begitu aja gitu loh. Atau saya juga dengar ada cerita kisah dulu ya beberapa tahun yang lalu tentang seorang kakek di Singapura. Di Singapura ini kan tahu sudah tahu bahwa kalau di Singapura itu orang orang tua itu masih harus bekerja, nggak nganggur saudara. Jadi kalau dia mau pemerintah tuh masih bisa kerjain dia. Nah salah satunya ada seorang opa ini laki-laki tua dia kerja di sebuah hotel. Nah dia bekerja. Nah kerjaannya tuh apa? Dia cuma memastikan pintu hotel itu bisa dibuka. Jadi kerjaan dia tes, ini pintu dari kamar nomor 1 dia buka, dia tes oh bisa terbuka, terus dia bisa tutup lagi, oh berarti bagus gitu ya. Tetapi saudara, pada waktu dia kerjain itu dia lihat benar-benar sampai teliti saudara. Jadi dia buka, dia cek engsel-engselnya, apakah ada baut yang kendor nggak ya? Enggak. Terus ada engsel yang macet nggak? Kalau macet dia kasihin minyak. Terus kuncinya bisa terbuka nggak? Apakah baterainya udah mau habis nggak? Kan kalau hotel pakai otomatis ya. Nah itu pakai baterai, kalau baterainya habis, itu nggak bisa terbuka itu pintu. Atau ngaco, saudara. Harusnya terbuka gimana, nanti malah nggak sesuai gitu ya, kena kuncinya.
dipatin benar-benar sampai udah entar selesai, dibuka lagi, tutup lagi. Orang sampai ada yang bingung, saudara ini ngerjain begini kok ngecek pintu sampai kayak gitu gitu. Nah, iseng dia bertanya gitu. Pak, Bapak ini kan ngecek pintu ya. Jadi apakah pintunya bisa terbuka atau pintunya bisa tertutup? Kok sampai bolak-balik dilihat lagi, dipastiin lagi. Harusnya orang mungkin yang lain ngerjain cuman buka, selesai, tutup, wah udah bisa dia pindah ke kamar sebelah gitu kan. Nah, tugasnya begitu kerjain sampai ke kamar berikutnya, berikutnya lagi sampai udah kamar terakhir, dia harus balik lagi ke kamar nomor satu lagi gitu. Nah, si bapaknya bilang katanya, oh iya, saya pastiin bahwa pintu ini harus benar-benar bisa terbuka pada saatnya. Jadi coba bayangin kalau umpama di dalam ini tiba-tiba nginep seorang pemimpin perusahaan besar, dia punya anak buah banyak. Tiba-tiba terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, lalu pintu ini macet, pintunya nggak bisa dibuka. Lalu bapak ini meninggal, nah apa nasib dengan anak buahnya yang sebegitu banyaknya? Atau mungkin yang meninggal mungkin seorang kepala keluarga, punya istri, nggak kerja, anak-anak kecil. Tiba-tiba dia nginep, tahu-tahu ada apa-apa, meninggal, nah gimana nasib istri dan anak-anaknya? Wah, ini satu luar biasa, saudara, kalau kita lihat ya. Dia lakukan sesuatu itu sungguh-sungguh, benar-benar, nggak main-main, saudara. Ya, jadi dia kerjakan, memang dia kerjakan lebih dari yang memang orang lain rata-rata kerjakan, saudara. Ya kalau emang sekedar dia kerjain, opanya ini buka pintu, tutup, oh lancar, dia pindah sebelah. Oh buka, tutup, oh lancar, nggak ada masalah. Dia nggak lihat, nggak perhatiin, loh ini mungkin ada bautnya yang udah kendor, yang harus dikencengin, dulu nggak saudara? Nah, ini saudara, tapi apa ini nggak dia kerjakan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Nah ini saudara, dia seperti melakukannya untuk Tuhan, padahal mungkin dia orang nggak kenal Tuhan. Mungkin apa ini ya udah kerja karena memang itu tanggung jawab dia begitu saudara ya. Atau ada lagi contoh lain lagi saudara. Saya itu punya dulu ya, dulu saya itu kalau tukang AC, kalau mau cuci AC saya manggil ada orang yang suka saya panggil. Nah dia itu kerjain sendiri gitu ya. Udah sampai tua dia gotong sendiri, bawa tangga sendiri, kadang bawa kompresor sendiri. Saya pernah tanya, kok kenapa nggak pakai orang sih orang? Ya Pak, udah tua mah ya harusnya udah suruhlah cari orang, ya kan ajarin, suruh kerjain. Nah, kok tinggal di rumah aja duduk-duduk gitu kan? Pak, katanya dia bilang, sekarang mau cari orang susah katanya. Saya udah bolak-balik ganti orang, dia bilang, katanya yang saya ketemu tuh cuma satu katanya, anak STM, dia cuma lulusan SMA, itu kerjanya bener-bener, saya bilang katanya. Rajin benar. Sampai malam aja di rumah tuh kadang masih jam 8 malam, kadang dia masih bersih-bersih, masih nyikat-nyikatin apa ubin, apa masih bersih nama dia. Sampai akhirnya dia ini yang suruh stop. Udah lu stop stop gitu saudara. Coba bayangin saudara, kerja sampai gitu, sampai dia bilang, udah stop stop, udah besok aja lagi lah, lanjutin. Ngapain udah malam lu masih bersih-bersih. Dia bilang, enggak bisa Pak, katanya besok mah kita masih ada kerjaan lain lagi. Ini yang hari ini harus kita beresin hari ini, saudara. Nah, dia bilang, dan cuma satu yang saya ketemu itu, yang lain itu, aduh, kata-kata kerjanya pada males-males. Nah, hari ini kita lihat, saudara, banyak orang melakukan satu kerjaan, ya kerja begitu-begitu aja, gitu ya. Saudara, tapi ada beberapa orang yang melakukan. Nah, itu saudara, sini Paulus itu berpesan kepada kita bahwa kita kalau mau melakukan pekerjaan segala sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan, jangan seperti untuk manusia. Kalau kita lakukan seperti manusia, ya kadang kita lihat kalau ada kerja di kantor, kalau ada bos, ya udah kita kerja, wah sungguh-sungguh nih bos lihat. Tapi begitu bosnya nggak ada, wah kerjanya asal gitu kan. Dengan harapan, wah dilihat bos, nanti kita bisa naik. Ternyata waktu sudah kerjakan begitu, ternyata yang naik orang lain. Sudah kecewa nggak? Kita pasti kecewa, saudara, kalau lihat orang
Kalau kita bekerja untuk orang, kita pasti kecewa. Orang kadang kita udah usaha bagus-bagus, kadang yang naik orang lain. Sering nggak begitu, saudara? Dalam dunia kerja itu sering, saudara, kejadian banyak seperti itu. Kadang siapa yang kerja bagus, yang kerjanya keras, yang pulang sampai lembur, tapi kadang dia yang naik itu, yang dapat jabatan orang lain. Nah, itu bisa membuat kita jadi kecewa, saudara. Nah, saudara, ini kita bilang mengapa kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, kita buka Pengkhotbah 2 ayat 11 ya. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ini penulis Pengkhotbah Raja Salomo. Coba dia katakan apa? Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang nggak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, saudara, penulis kitab Pengkhotbah ini siapa? Salomo, saudara. Salomo itu orang apa? Dia kerja. Mungkin secara manusia kita lihat dia orang hebat, tuh orang berhasil. Dia kerjakan, dia bisa sampai punya harta banyak, punya kedudukan dia dapat, punya kekuasaan dia dapat, sampai terakhir wanita pun dia dapat, saudara. Tetapi dalam Pengkhotbah 2 ayat 11 dia bilang, waduh, semua jerih lelah, semua kerjaan hasilnya apa? Dibilang sia-sia. Kenapa? Karena dia melakukan buat manusia. Mungkin dia lakukan buat gengsinya, buat harga dirinya, saudara. Atau buat kesenangannya. Wah, mungkin dia pikir kalau saya bisa punya uang banyak, ya kan? Wah, saya bisa bisa hidupnya senang, orang akan menghargai. Tapi dibilang sia-sia, usaha menjaring angin. Jaring angin, saudara tahu jaring angin. Kalau angin dijaring, jaring itu ikan. Nah, kalau ikan sudah jaring bisa, ya kan? Ada. Tapi kalau angin bolong-bolong jaring sudah jaring yang nggak ada yang masuk, saudara. Nah, jadi saudara kerja buat manusia itu sia-sia, usaha menjaring angin. Saudara mungkin mau kerja keras, kenapa? Mana saya pengen beli ada handphone yang paling baru, wow, model terbaru nih. Biar saya nanti teman-teman lihat nih, saya pakai handphone duluan ya kan, begitu ada. Tapi berapa lama sih handphone bisa bertahan? Paling sebentar, setahun, 2 tahun, keluar lagi model terbaru lagi, lebih baru lagi. Bahkan mungkin nggak sampai setahun, cuma dalam hitungan bulan, pasti ada lagi keluar model terbaru lagi kita pengen ikut. Atau saya mungkin pengen, waduh, kalau saya punya uang, wah saya pikir saya pengen jalan-jalan nih, kemana ya, wah ke Bali deh. Atau, wah entar begitu selesai, sudah dapat uang, wah Bali. Entar begitu selesai pulang dari Bali, sudah pasti, wah Bali udah, sekarang mau kemana ya? Oh mau ke Bangka. Wah saudara pengen ke Bangka. Ke Bangka, udah selesai, wah. Sudah kumpul uang lagi, ke Jakarta lagi, pengen jalan lagi kemana? Oh ke Danau Toba, sudah pergi lagi jauh. Wah, sampai akhirnya Danau Toba, nggak puas juga, pengennya kemana? Oh, pengennya keluar negeri. Udah Danau Toba, naik lagi Singapura, itu, saudara. Saudara, kalau kita cuman berpikir kerjakan segala sesuatu, melakukan dengan manusia, itu sia-sia, saudara. Nggak akan ada habisnya, dan nggak ada puasnya. Ya kan? Beda kalau kita lakukan untuk Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, saudara, kalau kita lakukan di dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, itu bilang apa? Jerih payah kita enggak sia-sia, saudara. Enggak sia-sia, saudara. Maka itu, saudara, kalau kita melakukan sesuatu, lakukanlah seperti kita untuk Tuhan. Karena kalau kita untuk manusia, kita sia-sia. Ya, saudara. Lalu kalau kita melakukan untuk manusia, itu
hanya bernilai sementara. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu akan bernilai kekal, saudara. Tuhan akan hitungkan kita di surga. Kalau saudara kerja di dunia, saudara bisa jadi wah capai pimpinan tertinggi, pangkat tertinggi, jabatan tertinggi. Sampai seberapa umur saudara akan diakui? Ya, kalau kita umur 55 ya udah aja selesai, saudara tetap. Nah, begitu kita lewat umur 55 ya ganti lagi orang lain lagi. Tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita akan dibawa untuk nanti kita ke surga. Dan di surga itu nilainya kekal, saudara, selama-lamanya. Nggak ada batasan umur kita, saudara. Maka itu, saudara, hari ini kita belajar bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita tahu apakah kita sudah melakukannya untuk Tuhan atau kita masih melakukan untuk manusia? Ciri orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan adalah yang pertama, satu, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi, setiap pekerjaan yang dia kerjakan, dilakukan sungguh-sungguh. Saudara, mungkin saudara saat ini banyak kerja ibu-ibu di rumah. Saudara, ibu di rumah kadang mungkin suka melakukan kegiatan-kegiatan di rumah ya, misalnya sambil masak. Nah, saudara masak untuk Tuhan ya, masaklah sungguh-sungguh. Saudara mungkin melakukan bersih-bersih rumah, ya bersih-bersih rumah dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Saudara di gereja, saudara main musik, ya main dengan sungguh-sungguh. Saudara pimpin pujian, pimpin pujian dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi jangan kita latihan bermain untuk musik, main musik, wah dijatuh hari ini, ya udahlah main, yang penting tugas main, asal aja main, yang penting selesai tugas kita jalanin. Jangan, saudara, tapi sungguh-sungguh kita kerjakan, saudara, kita berikan yang terbaik. Kalau saudara bawa kasih tugas pimpin pujian, saudara kerjakan sungguh-sungguh, ya. Jangan sekedar asal, ya udah yang penting ini tugas saya udah kerjain, udah selesai, gitu ya. Jangan, saudara, ya. Jangan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah lakukan dengan bertanggung jawab. Yang kedua, orang lakukan Tuhan, sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Ada orang kadang bekerja, tapi justru kadang ribet, saudara, nggak tanggung jawab, tapi justru Tuhan jadi alasan. Mungkin di kantor saudara ada kerjaan belum beres, masih berantakan, meja saudara masih banyak file-file penting, atau saudara tinggal, kenapa? Alasannya iya, soalnya nanti ada doa malam, saya mau ikut doa. Waduh, saudara, saudara tidak tanggung jawab itu, saudara. Kerjaan saudara di kantor berantakan, saudara tinggal, tapi karena alasannya mau doa lagi gitu kan, mau ikut Tuhan. Nah, ini berarti saudara lakukannya bukan untuk Tuhan. Atau saudara yang kerja datang ke kantor, tiba-tiba datang, oh terlambat. Oh kenapa terlambat? Kesiangan bangun, main malam ikut doa semalam suntuk, saudara. Wah, ini akhirnya saudara tidak bertanggung jawab. Kita nggak tanggung jawab terhadap apa pekerjaan kita. Nah, kalau kita tidak tanggung jawab, berarti kita melakukan pekerjaan kita masih untuk karena manusia, saudara. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, pasti kita kerjakan dengan tanggung jawab. Amin. Nah ya, saudara, jangan sampai nanti ada kejadian pada waktu saudara tugas ya, mimpin pujian, tugas main musik. Tiba-tiba datangnya telat, udah ujungnya kebaktian belum datang juga, ditunggu-tungguin nama yang lain sampai akhirnya nungguin yang petugasnya karena petugasnya belum sampai. Atau saudara datang, giliran main, lupa, kenapa catatannya ketinggalan, nggak dibawa. Iya, kemarin pas latihan, pakai apa ya latihannya ya? Wah, catatannya ketinggalan di rumah, lupa, nggak kebawa, saudara. Jadi mainnya, waduh, lupa-lupaan gitu, saudara. Nah, jangan, saudara. Jadi kalau saudara kerjakan untuk Tuhan, kerjakan, berikan yang sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, kalau kita kerjakan buat Tuhan, kita berikan yang terbaik, saudara. Saudara, mungkin kita melihat, wah mungkin di gereja lain main musik, memimpin pujian, ya mungkin mereka lebih baik, tapi bukan juga jaminan mungkin wah mereka lebih bagus nih gereja lain, wah berarti mereka lebih untuk Tuhan gitu ya. Wah, kita yang mungkin mainnya nggak kurang bagus, kita main yang enggak juga, mungkin bisa aja mereka
mainnya bagus. Kenapa? Karena mungkin mereka dikasih PK gitu loh. Jadi, wah mereka kejar PK-nya. Ya, jadi bukan buat Tuhan, tapi mereka kejar PK-nya. Nah, ini juga nggak boleh, saudara ya. Jangan. Jadi, kita juga harus beri Tuhan bisa beri yang terbaik. Ya, kadang mungkin saya udah sungguh-sungguh, tapi ya mungkin emang karena kemampuan saudara gitu ya, masih di bawah yang orang lain. Nah, kalau gitu gimana ya? Saudaranya harus belajar. Untuk belajar sekarang gampang, saudara. Zaman saya dulu susah. Saya mau belajar musik harus cari sekolah musik. Kita usaha sendiri cari, saudara. Terus nanti mesti datang, ya. Kalau sekarang saudara tinggal buka YouTube. Banyak sekali di YouTube, saudara. Di online itu banyak gimana cara belajar, cara main. Nah, saudara tinggal belajar, saudara tinggal kembangin dari situ, saudara. Ya, saudara dari situ, nah makin hari saudara harus lebih baik lagi. Saudara berikan tambah baik. Saudara harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini kita belajar, main. Pagi ini kita kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Karena kita percaya, saudara, kalau kita kerjakan sesuatu untuk Tuhan, itu yang ada hasilnya, saudara. Enggak sia-sia, saudara. Tapi kalau kita kerjakan untuk dunia, itu sia-sia. Usaha menjaring angin, saudara. Pasti itu terbatas, saudara. Tapi kalau kita kerjakan untuk Tuhan, itu tidak terbatas. Karena itu bernilai kekal, saudara. Ya, kalau kita kerjakan juga dunia, kita ya itu nggak akan selesai-selesai, saudara. Nggak ada habisnya, nggak ada puasnya. Tapi kalau kita kerjaan buat Tuhan, kita bisa menjadi orang yang bersyukur buat setiap berkat-berkat kesempatan yang Tuhan berikan kita untuk melakukan yang terbaik. Nah, bagaimana kita bisa bekerja untuk Tuhan? Itu adalah kita sungguh-sungguh lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan doa firman Tuhan. Nanti saya minta Pak Vitalis doa buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas firman yang telah Kau tebarkan untuk kami semua Tuhan. Biarlah firman menjadi pedoman kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami hanya berfokus pada Tuhan saja. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, untuk-Mu Tuhan. Dengan kesukaan hati Tuhan. Dengan bertanggung jawab dan yang terbaik Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya lewat pimpin Roh Kudus kami Kau mampukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menebarkan firman ini Tuhan. Berkati kehidupannya. Berkati kesehatan, kekuatannya, aktivitasnya, pelayanannya, pekerjaannya di dalam nama Tuhan. Bahkan keluarganya Tuhan besar. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Apa kira berhasil Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami semua. Kami lebih maju lagi Tuhan di dalam Engkau, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Kudus. Ya, doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, penolong kami tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Amin.